Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir.
Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kompleksitas kehidupan kita menyebabkan kita selalu luput melihat kebenaran-kebenaran yang paling sederhana sekalipun. Dan ini juga tentunya kasus yang dihadapi oleh Naaman dalam bacaan tadi. Pelayan perempuan istri Naaman mengetahui bahwa dia hanya perlu minta kepada Nabi Elisa untuk menyembuhkan dan Allah akan menyembuhkan. Namun ketika Naaman akhirnya menemui Elisa, dia merasa aneh dan tidak masuk akal apa yang diminta Elisa kepadanya, yaitu supaya dirinya mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Namun Naaman justru mencari ritual penyembuhan yang rumit dan doa yang mengesankan. Baginya, mandi 7 kali di sungai Yordan kelihatannya terlalu sederhana, sangat tidak keren. Namun demikian para pegawainya memohon kepada Naaman untuk melakukan apa yang diminta oleh Elisa. Bagaimanapun juga, jika Elisa telah meminta kepadanya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, bukankah dia akan melakukannya dengan senang hati? Pada saat Naaman taat kepada permintaan Elisa, maka kulit Naaman dipulihkan secara instan dari sakit kustanya. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang seberapa seringkah kita berada dalam situasi yang serupa dengan Naaman? Untuk keuntungan kita sendiri, Allah meminta suatu hal yang sederhana dari kita. Namun seringkali kita membuatnya menjadi rumit. Ada begitu banyak hal yang dapat membuat kita cemas. Misalnya, batas waktu atau deadline suatu pekerjaan, suatu proyek atau apapun, atau suatu penyakit serius yang telah menyerang seseorang yang kita kasihi. Allah memahami bahwa hal-hal ini sungguh sangat memprihatinkan kita. Akan tetapi Dia ingin agar kita datang kepadanya dengan penuh kepercayaan, seperti seorang anak kecil, dan berkata kepadanya, "Bapa, tolonglah aku." Allah sungguh senang apabila kita berdoa secara sederhana seperti itu. Mengapa? Karena sebuah doa sederhana menyatakan rasa percaya kita kepadanya. Yesus mengajarkan para muridnya untuk tidak membuat doa menjadi rumit atau complicated. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius bab 6 ayat 7-8. Yesus mengajar para muridnya untuk berdoa dengan sangat sederhana, memberikan kepada mereka sebuah contoh doa yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Apalagi yang dapat lebih dekat pada jantung sebuah doa daripada kata-kata dalam doa Bapa Kami ini yang berisikan pujian, rasa percaya, pertobatan, dan permohonan.
maka marilah kita menjadi rendah hati seperti anak-anak kecil. Dengan rasa percaya seorang anak kecil, marilah kita undang Tuhan untuk masuk ke dalam setiap area kehidupan kita. Dalam kesederhanaanlah maka kesombongan kita diatasi. Dalam kesederhanaanlah kita disembuhkan, dan dalam kesederhanaanlah Allah dimuliakan. Saudara-saudari yang terkasih, ini kisah tentang sebuah akar pohon. Ada sebutir benih yang ditanam di dalam tanah. Benih itu mulai tumbuh, dan di dalam tanah akar begitu gigih berjuang untuk menumbuhkan benih itu menjadi pohon. Akar harus berjuang dengan keras untuk menembus tanah dan meliuk-liukan diri untuk menghindari bebatuan yang berlapis-lapis di dalam tanah yang gelap. Si akar tidak pantang menyerah karena dia ingin menumbuhkan benih itu dan memberitahu dunia bahwa akan ada sebuah kehidupan baru. Saat benih itu menumbuhkan tunas, akar semakin menjulurkan tubuhnya ke dalam. Tunas itu tumbuh menjadi besar dan tinggi, dipenuhi dengan daun-daun yang rimbun. Akar pun semakin bekerja keras agar pohon itu tidak tumbang, terhempas angin, dan bisa menghasilkan buah nantinya. Saat yang dinanti pun tiba. Ranting-ranting kecil itu mulai mengeluarkan buah. Banyak orang yang menikmati buah dari hasil pohon itu. Mereka menikmati buah dan duduk bersandar pada batang pohon yang besar. Semua merasa sangat nyaman berada di bawah pohon itu. Banyak pujian yang dilontarkan untuk pohon dan buah yang dihasilkan. Saudara-saudari yang terkasih, adakah orang yang memuji akar pohon itu? Adakah orang yang mengingat peranan akar pohon itu? Tidak ada. Namun akar pohon tidak pernah iri dan tidak pernah mengeluh. Dia tetap bekerja keras di dalam tanah untuk terus menumbuhkan akar-akarnya. Akar bekerja mencari air jauh di dalam tanah dan memasok unsur hara agar bisa diolah sehingga menghasilkan buah yang lesat dan menjaga kehijauan daun. Akar berada di dalam tempat yang tersembunyi. Akar memberi teladan tentang ketulusan dan kerendahan hati pada batang pohon, daun, dan buah yang hidup di luar tanah gelap untuk menikmati keindahan dunia. Mari kita belajar tentang ketulusan dan kerendahan hati dari akar pohon. Mungkin tidak sedikit dari kita yang merasa tidak dihargai dalam kebersamaan hidup. Apalagi saat kita bekerja dan melayani, kita justru ditolak dan dilecehkan, sedangkan orang lain memperoleh sanjungan. Jangan khawatir akan hal-hal tersebut, karena Tuhan menyelami hati kita. Saat kita melayani dengan sungguh-sungguh dan tulus, Tuhan juga akan bersungguh-sungguh mencurahkan berkat-berkat-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, semoga kerahiman-Mu membersihkan dan menguatkan umat-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, karena tanpa Engkau kami takkan mungkin selamat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.